Hello guys, I'm Padang Tekno. Welcome to my channel. Oke, disclaimer on, we not financial advice. Jadi di video ini saya mau membahas sebuah token baru ya, dan ini berkaitan dengan namanya itu sama dengan ibunya, yaitu Bitcoin Reflector ya teman-teman. Nah di sini Bitcoin Reflex ya. Jadi namanya ini bukan termasuk dari fork Bitcoin ya, karena Bitcoin Reflector ini adalah sebuah token dengan nama Bitcoin Reflect berbasis Binance Smart Chain ya teman-teman. Nah kita lihat di websitenya ini teman-teman bisa lihat websitenya seperti ini ya, ini websitenya ya. Nah jadi kita bahas dulu mulai dari pertama ini. Jadi Bitcoin Reflect. Jadi alamat websitenya bitcoinreflex.finance ya teman-teman. Nah, jadi Bitcoin Reflect ini itu automatic staking. Kemudian otomatis stakingnya ya. Jadi auto staking ya akan bertambah nanti dengan sendirinya jumlah koin yang teman-teman holder ya. Kemudian didistribusikan di semuanya ya, setiap transaksi ya ke pemegang ya. Otomatis staking akan didistribusikan kembali ke transaksi across staking holder ya. Nah, jadi setiap Bitcoin Reflect itu akan ditransfer 4% dan didistribusikan kembali, dan 3%-nya itu di burn ya teman-teman dari transaksinya. Kemudian akan membuat ya decreasing token supply ya. Nah, jadi di sini kita lihat dulu apa itu sih dia, apa sih itu Bitcoin Reflect. Nah, karena kita Indonesia pakai bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi token BCR ini adalah proyek berbasis komunitas yang memungkinkan prosedur pembayaran tanpa uang tunai ya. Jadi melakukan koneksi blockchain yang aman dengan asalnya ke depan. Bitcoin Reflect ini dapat digunakan untuk membeli barang secara online ya. Jadi tujuan Bitcoin Reflect ini diciptakan untuk pembayaran ya teman-teman ya, termasuk produk eBay, nanti bisa membeli produk eBay, Amazon dan ETC ya, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi di sini investor dapat mengambil untung dari penurunan pasokan yang mengakumulasikan token baru dengan setiap transaksi BTCR ya teman-teman. Nah, yang diprosesnya itu akan menghasilkan lebih banyak token BTCR yang langsung diproses sebagai pendapatan pasif ya ke dompet mereka sendiri. Jadi seperti tadi auto stakingnya. Sementara pasokan yang beredar berkurang ya. Nah, di sini pembayaran uang tunai, belanja online, pendapatan pasif, pasokan menurun dan turunan taruhan otomatis ya teman-teman. Nah, untuk total supply-nya itu ada sebanyak 100 quadrillion ya teman-teman. Nah, kita kembalikan lagi ke Inggris, 100 quadrillion ya. Jadi lumayan banyak. Jadi bond tokennya sebanyak 35 quadrillion ya. Nah, tokennya itu di lock di likuiditas ya. 100% locknya di DXL ya, teman-teman. Di sini apakah kita bisa cek ya DXL-nya? Oke. Oh, jadi kita harus ke koneksikan dulu ke wallet ya, teman-teman. Nah, kita lihat lagi ya di sini. Nah, kemudian still launch ya, no pre-sale, dev dan early access token ya. Jadi tidak ada pre-sale, tidak ada dev token dan devnya dan kemudahan akses ke token ya. Jadi memang katanya aman ya. Ya ini kan klaimnya ya teman-teman. Nah, kita lihat di bagian ini tokenomiknya. Nah, katanya kami menyatukan marketplace dan keuangan ya. Jadi tujuan utama BCR ini adalah menjadikan teknologi terbaik yang menggunakan pembayaran tanpa uang tunai ya untuk barang yang dapat dibeli secara online. Nah itu sih katanya. Nah, jadi katanya kalian kami baik dari perusahaan maupun pribadi akan mengakses semua layanan yang mereka butuhkan dari satu platform ya, teknologi dari satu platform. Jadi teknologi blockchain ini memberi kami kesempatan untuk membuat keuangan Anda tumbuh lebih cepat dan memberikan pengembalian yang lebih baik. Itu katanya ya. Nah, di sini ada pendistribusian tokennya ya, teman-teman.
Nah, jadi ini pendistribusinya ya teman-teman. Jadi 25%-nya tokennya di burn, jadi 75%-nya itu masuk ke likuiditas ya. Jadi teman-teman bisa belanja online ya menggunakan token ini dengan layanan yang sudah disediakan ya. Oke, jadi itu ya teman-teman. Nah, di sini akses internet dan penggunaan Bitcoin telah menjadi arus utama ya untuk diterima oleh pengguna dan pengecer di seluruh dunia ya. Jadi Bitcoin ini memiliki total pasokan yang meningkat ya, dan penambang harus menggunakan energi untuk menghasilkan token baru. Nah, di Bitcoin Reflex ini menggunakan jaringan blockchain BSC dan itu menciptakan penurunan pasokan di satu sisi, sementara sisi lain permintaan BTC meningkat dan kami dari layanan belanja online kami ya. Itu sih katanya ya teman-teman. Nah, ini mereka bandingkan dengan Bitcoin ya. Padahal ini induknya ya teman-teman. Oke, jadi tanggal peluncurannya mereka meluncurkan token ini di tanggal 2 Mei ya. 13 UTC ya, teman-teman. 2 Mei. Jadi ini udah lama ya, udah sekitar 18 hari ya. Jadi kita lihat roadmap-nya, di roadmap-nya ini mereka ada ide proyek ya. Sebaliknya ke Inggris ya, mungkin ada beberapa yang dari luar yang nonton. Jadi investigasi requirement dan blockchain teknologi. Kemudian di kuartal kedua mereka melakukan project launch ya. Jadi mulai dari website, mendevelop smart contract-nya, kemudian akan listing di CoinMarketCap dan CoinGecko dan smart contract audit ya, dan juga akan melakukan audit ya. Kita coba cek dulu di CoinMarketCap ya. Katanya sih launching ya, Bitcoin Reflect ya, BTCR ya teman-teman, BCTR. BCTR. Belum ada ya. Kita lihat di CoinGecko ya. CoinGecko ya. Kita lihat di CoinGecko. BCTR ya. Kita lihat BCTR. Nah, belum ada ya. Jadi ini masih progress ya teman-teman untuk CoinMarketCap dan CoinGecko-nya. Nah, di kuartal ketiga nanti mereka akan melakukan testnet ya. Nah, itu dia akan melakukan testnet ya. Jadi testnet ini nanti untuk mencoba melakukan pembayaran dengan cryptocurrency di retail store online ya, seperti Amazon, eBay dan ETSY ya. Nah, dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian beta versi launch ya, itu testing improvement the software within small group ya. Nah, jadi masih panjang ya proyek yang mereka lakukan. Kemudian mainnet ya. Jadi di mainnet ini sudah bisa melakukan pembayaran ya nantinya. Nah, itu sih katanya ya. Nah, sekarang kita lihat roadmap udah. Nah, kita lihat kontraknya ya, teman-teman. Kita ke Twitternya, kita lihat Twitternya di sini. Twitternya followernya sudah ada sejumlah, ini mana ya? Oh, ini logonya. Sejumlah 2000 ya teman-teman. Saya ambil dulu. Mungkin seperti ini. Oke. Nah, sebanyak 2800 followers ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman nanti mereka akan melakukan audit di TechThreads ya teman-teman. Nah, itu dia tentang, nah ini ada beberapa video ya. Nah, Bitcoin Reflect Finance ya. Jadi memang untuk pembayaran ya, mereka tujuannya untuk melakukan pembayaran ya untuk token ini. Oke, kita lihat di smart contract-nya ya. BC scan. Kita mulai lihat di BC scan. Jadi total supply-nya, kemudian kita lihat di Pocoin chart-nya ya. Pocoin chart-nya, kemudian kita lihat di buy token-nya. Oke, kita mulai dari sini dulu, BSC scan ya. Oke, oh ini kok lama ya. Saya replace dulu ini. Oke, kita mulai dari BSC scan ya. Nah, ini dia transaksi BSC scan. Jadi untuk grafiknya itu naik turun ya. Kita lihat di time frame 4 jam ya. Karena
Ini hampir sudah 1 bulan ya. Ini grafiknya dari time frame 4 jam dan ini sudah mulai nanjak ya teman-teman. Mungkin saya pakai time frame di 1 jam ya. Mungkin lebih ke 1 jam. Nah ini dia. Nah ini dia ya teman-teman. Kita lihat dulu harganya dari awal launching sampai sekarang ranknya sudah berapa kali ya. Nah, dari sini ya teman-teman, dari sini. Oke, jadi pernah di all time high-nya itu udah 8.000 dan sekarang naik lagi ke 3.000 ya. 3.000%. Nah, di sini kalau kita lihat dari grafik ini itu, nah ini udah mulai nanjak ya teman-teman. Harganya di sini. Ya, nah itu apakah akan terus nanjak atau gimana nanti ya? Nanti kita lihat aja apakah terus akan melakukan kenaikan harga ya. Nah, ini anjloknya karena ini di all time high-nya setelah, nah di 19 ya. Nah, 19 itu setelah Bitcoin anjlok ya. Jadi semua altcoin termasuk coin micin juga melakukan juga anjlok ya teman-teman. Nah, itu dia. Nah, itu akan seperti ini nanti ya. Oke, kita coba lihat di PancakeSwap. Jadi seandainya saya melakukan pembelian ya. Ini logonya belum ada ya. Katanya sih masih coming soon. Nah, kalau saya beli dengan BUSD, jika saya beli 1 BUSD, maka saya akan mendapatkan beberapa token ini ya. Satu, ini udah 100.000, ini juta. Nah, ini sebesar 27 miliar token ya, teman-teman. Nah, itu dia. Oke, ya kita lihat di base scan. Oh, ada error ya. Kok error sih? Nah, kita coba lihat dulu. Apakah BC scan-nya lagi bermasalah? Websitenya? Oh, rupanya websitenya lagi apa ya? Nah, di sini kita lihat untuk transaksinya ya, teman-teman bisa lihat masih berlangsung ya sampai saat ini dan udah mulai banyak yang beli ya daripada yang jual. Nah, makanya harganya sudah mulai naik. Ini base scan-nya lagi error ya. Ini lagi error. Nah, ini ya teman-teman untuk addressnya. Jadi di sini untuk social profile-nya belum update ya teman-teman dan logonya belum ada. Di sini logonya belum ada. Total supply-nya itu 100 quadrillion ya teman-teman dan dengan total address-nya 2.566 address ya. Nah, kita lihat holdersnya. Jadi teman-teman bisa lihat holdersnya di sini dan sudah di burn sebanyak ini ya. Ini alamat burn. Nah, kemudian ini adalah para holdersnya ya teman-teman. Nah, top holdersnya. Oke, nanti teman-teman bisa langsung aja cek ke sini ya, ke likuiditasnya. Oke, jadi itu aja sih bagaimana menurut teman-teman bahwa koin ini bisa nanti untuk pembayaran ya. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.